Kita akan menculiknya 3 hari lagi saat tengah malam. Sebaiknya kau diam di sana. Jangan macam-macam! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 13. Bagaimana Rindo? Kau tak akan pulang dengan tak membawa apapun kan? Tanya seseorang di depannya, yang tak lain adalah kakak kandungnya. Anda benar Pangeran Aron. Orang terpilih itu adalah calon Ratu Diores. Ia keturunan asli dari kedua tabib istana, sekaligus tetua kerajaan Diores. Jawab Rindo tak ragu. Baguslah, kau menjalankan tugasmu dengan baik. Aron tersenyum puas pada adiknya, yang tak lain adalah pangeran kedua, yaitu Pangeran Rindo. Mereka berdua adalah anak dari Raja Digo Barda, raja dari kerajaan Barda. Pangeran pertama, Aron Barda, berumur 24 tahun. Pangeran pertama sekaligus putra mahkota kerajaan Barda. Ia pangeran yang sangat licik dan juga tamak. Banyak rakyatnya yang sengsara dengan tingkah lakunya yang semena-mena. Pangeran kedua, Rindo Barda. Ia merupakan anak Raja Digo dari salah satu selirnya. Ia memiliki sifat yang bertolak belakang dengan kakaknya. Ia seseorang yang sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya. Meskipun begitu, ia tak bisa membantah perintah Aron karena satu alasan. Umurnya masih sangat belia, seperti yang ia beritahukan pada Luna, yaitu 15 tahun. 2 hari setelah Rindo kembali ke Barda, Aron langsung mempersiapkan rencana untuk menculik Luna dari tangan Orion. Lihat saja Orion, kali ini kau akan bertekuk lutut di hadapanku. Kau akan membayar atas apa yang terjadi pada hari itu. Aron tersenyum licik penuh dendam. 4 tahun lalu. Aron, pangeran pertama kerajaan Barda, 20 tahun. Orion, pangeran tunggal kerajaan Diores, 19 tahun. Setiap 5 tahun sekali, Perserikatan Kerajaan Gerwish mengadakan turnamen pedang dalam rangka untuk menjaga perdamaian dan mengirim salah satu anak dari raja yang menjabat pada saat itu. Dan bagi siapapun yang memenangkan kontes ini, berhak menerima pedang sihir terkuat yang ada di Gerwish. Saat itu, kontestan terkuat adalah Aron dan Orion. Di babak akhir turnamen itu mereka berdua berhadapan satu sama lain. Tapi saat mereka bertarung, kekuatan mereka berdua terlihat sangat jauh berbeda dan tak imbang. Saat orang melihatnya, mereka sekira tahu kalau Orion yang akan memenangkannya. Karena itu, Aron memakai segala cara dan berakhir dengan melakukan pelanggaran karena memakai cara yang curang. Salah satu peraturan mutlak di turnamen ini adalah apabila seseorang yang bukan merupakan kontestan membantu kontestan dengan sihir, maka kontestan itu akan didiskualifikasi. Itulah yang terjadi pada Aron. Ia dengan cara liciknya berhasil terungkap saat bertarung dengan Orion. Meski telah diputuskan Orion pemenangnya dikarenakan Aron melakukan pelanggaran, Aron marah, tak terima, dan akhirnya menyerang Orion secara brutal. Semua pihak kerajaan lain sangat marah dengan perlakuan Aron tersebut dan membiarkan Orion yang menanganinya di atas arena turnamen. Walaupun dengan bantuan sihir luar sekalipun, Aron tetap tak bisa memenangkan duel tersebut. Aron tak memiliki sihir murni. Iya, Orion adalah pengguna sihir murni. Tak semua orang memiliki sihir di dunia Gerwish ini. Dan sihir murni hanya bisa didapat dari keturunan atau bakat alami. Dan Orion mendapatkannya karena bakat alaminya sejak lahir. Berbeda dengan sihir murni Luna yang ia dapat dari keturunan neneknya. Semua sihir itu tak ada apa-apanya jika berada di hadapan sihir murni. Karena itu, Aron kalah telak dan dipermalukan oleh Orion di turnamen dan orang-orang dari berbagai pihak kerajaan Gerwish. Orang yang membantu Aron menggunakan sihirnya tak lain adalah adiknya yang masih berusia 11 tahun, yang tak lain adalah Rindo.
Rindo melupakan anak dari salah satu selir dari kerajaan Barda. Karena itu, ia tak bisa menjadi putra mahkota karena statusnya. Tapi, walaupun begitu, ia memiliki sihir murni. Jadi, ia juga berhak memperebutkan kursi tahta saat waktunya tiba. Tapi, Rindo tak bisa melakukan hal itu. Rindo sangat membenci Aron dan ingin merebut tahtanya suatu saat nanti. Ia sangat membenci kakaknya itu karena telah menyandra ibunya dan mengancam akan membunuhnya kalau ia tak menuruti perintahnya. Ia sangat marah dan dendam pada kakaknya. Karena ketamakan dan kelicikannya, banyak rakyat mereka yang menderita. Raja Digo saat ini tak bisa melakukan apapun karena ia terbaring lemah karena penyakitnya. Sedangkan sang ratu diasingkan dari kerajaan karena melindungi Aron akibat kejadian di turnamen itu. Karena Aron yang telah mempermalukan kerajaan Barda, Raja Digo akan mencabut tahtanya sebagai putra mahkota dan sebagai gantinya, sang ratu yang mengambil hukuman tersebut demi Aron. Sejak dulu, sihir murni sangatlah langka dan dikagumi oleh banyak orang. Biasanya, walaupun tak semua, tapi salah satu keluarga kerajaan selalu memiliki seseorang dengan sihir murni. Dan setiap orang yang memiliki sihir murni pasti ada satu orang terpilih yang lahir setiap abadnya. Dan orang terpilih akan lahir di kerajaan yang berbeda setiap abadnya. Banyak orang terpilih yang lahir dari keluarga biasa atau bahkan dari keluarga kerajaan. Itu semua tak bisa dipastikan dan tak satu orang pun dapat mengetahuinya kapan dan di mana orang terpilih akan lahir. Satu-satunya hal yang bisa mereka ketahui adalah setiap orang terpilih selalu memiliki tanda bulan sabit di tempat yang sama, yaitu di leher bagian belakang, tak peduli ia laki-laki atau perempuan. Dan karena hal ini pula, semua kerajaan selalu berselisih memperebutkan orang terpilih ini. Karena itu, setiap seabad sekali selalu saja ada perang dan pertumpahan darah di mana-mana untuk memperebutkan kekuatan ini. Kita akan menculiknya 3 hari lagi saat tengah malam, kata Aron pada satu pasukan khusus yang berisi 5 orang, dan semuanya adalah penyihir murni. Luna, panggil Orion saat ia merasakan seseorang tak lagi berada di pelukannya saat bangun. Akhirnya kau bangun juga, keparat, kata seseorang yang berdiri di dekat kasur. Orion melotot kaget lalu langsung berdiri dari kasur. Jangan macam-macam atau kutebas lehermu. Aron menghunus pedang ke leher Orion dan di belakangnya ada 5 orang berpakaian serba hitam dan memakai topeng. Rion! Luna menggeleng kuat-kuat tanda agar Orion tak melawan. Pangeran! Seseorang membuka pintu lalu membeku seketika ketika melihat pemandangan di depannya. Ada orang baru lagi rupanya. Kau bocah yang mengawal Orion ya? Sebaiknya kau diam di sana, kata Aron menatap tajam Zelia. Berhenti Zelia. Orion menggeleng pelan. Zelia diam tak berani bergerak sedikit pun, tapi ia juga tak menjatuhkan pedangnya dan tetap menghunuskannya ke arah Aron. Oh, atau kau lebih memilih kekasihmu terluka, kata Aron merangkul Luna dan mendekatkan wajahnya ke tengkuk Luna. Luna gemetar hebat, wajahnya sangat pucat pasi dan tangannya meremas ujung lengan baju Aron untuk menahannya agar tak menebaskan pedangnya ke leher Orion. Jangan macam-macam! Orion berteriak kalap. Jangan pernah sekalipun kau menyentuhnya. Wah, kau berani sekali rupanya. Kau saat ini berada di situasi yang harusnya tak berhak mengancamku, Orion. Aron menatap Orion dengan rendahnya. Kumohon Aron, jangan sakiti dia. Orion menggeleng kuat-kuat dan ia tak bisa mengontrol emosinya lagi saat melihat wajah Luna yang begitu ketakutan. Baiklah, setidaknya aku akan membunuhmu sebelum kembali ke Barda. Aron tersenyum menatap Orion. Kumohon, jangan sakiti Rion. Aku janji akan melakukan apapun untukmu. Aku tak akan memberontak. Jadi, lepaskan dia. Luna terus menahan lengan Aron mencegahnya agar tak menyakiti Orion. Cih, kalian sangat menjijikan. Saling membela seperti ini membuatku muak. Aron kembali memasukkan pedangnya
Dan sebagai gantinya, ia menendang Orion kuat-kuat tepat di ulu hatinya, hingga Orion tak bisa bergerak. Zelia berteriak kaget saat Orion tertendang dan terlempar menghantam dinding. Luna, panggilnya sambil memegangi dadanya menahan sakit. Luna berusaha tersenyum menatap Orion dari kejauhan. Salah satu orang bertopeng itu membuka gerbang teleport di cermin yang ada di ruangan itu. Luna pun dibawa dengan paksa, dan Orion tak bisa berbuat apa-apa. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.